Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan Lab Neuro-Edu Universitas Pancasakti Bekasi bertemu kembali dalam acara Neuro-Edu Talk, yaitu acara yang dipersembahkan oleh Yayasan Andara Talipantea bekerjasama dengan Universitas Pancasakti. Kegiatan ini didukung oleh Vigor dan Perhimpunan Dokter Spesialis Syaraf Indonesia. Perkenalkan, saya Kevi yang insya Allah akan membersamai Anda di beberapa waktu ke depan. Dan tentu saja di setiap episodenya atau setiap pekannya Neuro-Edu Talk selalu mempersembahkan narasumber-narasumber yang berkompeten dalam bidang pendidikan, medis, dan juga neuroscience pendidikan. Dan rekan-rekan Lab Neuro-Edu, senang sekali di pekan ini kita bisa berinteraksi ya. Nah, rekan-rekan sekarang kan sedang menyaksikan melalui channel YouTube Lab Neuro-Edu. Sudah dapat notifikasinya? Udah? Ada yang belum? Nah, ketahuan nih. Kalau belum dapat notifikasi live-nya atau update tayangan terbaru dari Lab Neuro-Edu berarti belum subscribe. Kalau gitu sekarang juga klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Tapi tidak hanya channel YouTube Lab Neuro-Edu saja, semua akun sosial media Universitas Pancasakti harus di-follow. Kenapa? Karena ada banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda dapatkan. Oke, baik. Sekarang saatnya kita membahas topik hari ini. Sekarang adalah di pekan terakhir bulan Juli, dan topik yang akan kami angkat adalah life skill untuk kemandirian. Wah, pasti seru sekali nih ya rekan-rekan Lab Neuro-Edu. Kenapa? Karena salah satunya topik ini merupakan bagian akhir dari tema besar bulan Juli yaitu Move with Brain. Nah, makanya nih di akhir bulan Juli ini topiknya sangat spesial yaitu life skill untuk kemandirian. Mari kita simak, inilah Neuro-Edu Talk. Rekan-rekan Lab Neuro-Edu, tadi sudah lihat video pembuka topik ini. Seru ya lihat aktivitas mereka di sekolah.
Nah, yang menarik adalah pembelajaran keterampilan hidup pada jenjang anak usia dini. Melihat video pemantik tersebut pasti menjadi inspirasi buat kita, guru, ataupun orang tua murid. Bisa juga nih dilakukan di rumah atau di sekolah, ya pastinya. Bagaimana kreativitas sekolah dalam melaksanakan pembelajaran life skill dan manfaatnya untuk stimulasi atensi belajar. Mari kita simak penjelasan dari Pak Agus Salim, SAG, selaku praktisi Green Parenting dan Kepala TKIT Mibahus Sudur, Bogor. Nah, kami sapa, Assalamualaikum Pak Agus. Oh, sepertinya masih di mute Pak Agus. Boleh dibuka dulu mute-nya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, senang sekali hari ini Neuro Edu Talk menghadirkan Bapak yang insya Allah akan berbagi pengalaman ya Pak ya, terkait aktivitas pembelajaran keterampilan hidup atau life skill. Silahkan kami berikan kesempatannya di Neuro Edu Talk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kepi selaku moderator, para narasumber yang akan tampil setelah saya. Terima kasih atas undangannya berbagi di Neuro Edu Talk ini ya. Insya Allah saya ingin menyampaikan pengalaman yang kami lakukan di sekolah bersama murid-murid kami ya. Prinsip dasarnya sesungguhnya kami menyadari bahwa setiap anak itu sejatinya dia mandiri. Kami pegang prinsip itu. Sayangnya orang tua dan guru atas nama keamanan membuat anak-anak dibatasi kemandirian. Itu yang pertama. Kami prinsipnya seperti itu. Yang kedua, prinsip kami bahwa anak-anak itu belajar dengan melakukan sesuatu. Jadi anak-anak harus diberi kegiatan yang membantu mereka menjadi mandiri. Bahasa sederhananya, anak-anak harus dikasih pekerjaan. Kalau tidak dikasih pekerjaan, dia akan mengerjain kita, mengganggu aktivitas kita. Maka kami selalu beraktivitas di pagi hari bersama anak-anak lewat menyiram tanaman, kemudian merawatnya, kemudian mengamati kupu-kupu, cengcorang dan lain sebagainya, hanya untuk melatih kemandiriannya, keberaniannya. Karena insya Allah anak-anak yang berani menjadi mandiri, anak-anak yang mandiri menjadi berani. Itu prinsip kami. Kenapa kemudian kami mengambil alam sebagai media pembelajaran? Karena kami menyadari begitu banyak manfaat belajar di alam yang akan membantu anak-anak menjadi mandiri. Karena kami meyakini prinsip nature can nurture. Kami ulangi, nature can nurture. Ya, alam akan mendidik anak, alam akan mengasuh anak untuk menjadi mandiri. Kita lihat, nggak usah jauh-jauh ya, kalau ada tayangan di TV si Bolang contoh misalnya, itu kan anak-anak kampung, anak-anak di hutan, di pedalaman yang memang mandiri karena alam yang mengasuh mereka. Sejatinya alam bisa membuat anak mandiri asal tentu dalam pengawasan orang tua, ya seperti itu. Disitulah pentingnya peran orang tua. Dan karakter orang tua yang mandiri itu akan membantu anak menjadi mandiri karena karakter anak tumbuh bersama orang-orang dewasa di sekitarnya. Maka dipastikan juga kita pastikan juga kita orang-orang dewasa di sekolah adalah orang-orang yang mandiri, ya. Dia lihat gurunya menyapu, dia lihat gurunya membersihkan halaman, mengerjakan sesuatu, bahkan mengepel lantai dan seterusnya ya, hanya untuk menstimulasi anak untuk ikut berpartisipasi. Biasanya kita para guru, mohon maaf, suka pakai jalan pendek. Untuk rapi kita tidak melibatkan anak, bahkan anak kita usir. Sana-sana main kamu di luar, ngerepotin bapak aja, ngerepotin ibu guru aja. Nah, gitu. Jadi mereka anak main di luar. Nah, ini membuat mereka tidak peduli terhadap lingkungan nantinya. Insya Allah kalau anak kita latih peduli lingkungan, dia akan menjadi anak yang mandiri. Karena lewat peduli pada lingkungan itu, mereka belajar mengerjakan sesuatu yang nantinya menjadi keseharian dalam kehidupan mereka, seperti menyiram tanaman,
Kan itu satu pembelajaran yang memang sangat dibutuhkan untuk membangun kepedulian anak kepada lingkungan. Ke depan tidak cukup generasi seperti kita yang peduli lingkungannya hanya seperti ini. Anak-anak kita harus kita persiapkan lebih besar kemampuannya, kemandiriannya, kepeduliannya kepada lingkungan. Karena ke depan lingkungan hidup makin rusak. Jadi tidak cukup dengan hanya peduli model kita sekarang ini. Karena salah satu fungsi pendidikan kan menyiapkan anak ya siap berada di zamannya, yang zamannya beda dengan kita. Ya, climate change, perubahan iklim pasti akan makin dahsyat ke depannya buat anak-anak kita, dan kita harus menyiapkan mereka untuk itu. Nah, aktivitas yang kami lakukan adalah selalu memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba. Ya, jadi apapun anak-anak boleh coba, yang penting dalam pengawasan orang dewasa, dan orang dewasa memastikan aman. Ya, jangan sampai demi keamanan anak-anak nggak nyaman, atau demi kenyamanan anak-anak menjadi tidak aman, karena tidak ada yang mengawasi. Ya, karena salah satu prinsip di dalam pendidikan anak usia ini adalah membantu anak mandiri sesuai usianya. Kalau melebihi usianya malah lebih bagus. Maka aktivitas di sentra bahan alam di sekolah kami seperti mencuci kaos kaki, ya, kemudian menyiapkan minuman buat orang tua atau membuat minuman untuk sendiri, membuat sandwich, roti, burger dan seterusnya, itu menjadi keseharian, menjadi rutin untuk dilakukan oleh anak. Termasuk mereka kita beri kesempatan untuk bermain mandiri di sentra balok untuk membangun sesuatu, itu juga bagian dari menumbuhkan kemandirian. Kemudian untuk melatih keberanian dan kemandirian, kami juga melakukan mungkin kalau di SD anak-anak ketua kelas tinggi itu kan ya sepanjang tahun dia aja, tapi di sekolah kami setiap hari ketua kelasnya ganti-ganti. Kita bilangnya ada yang kapten, ada yang voliva, ya, ada yang pemimpin dan seterusnya, ya, sehingga mereka semakin terlatih untuk mandiri. Mereka juga kami latih untuk belajar mandiri memutuskan. Bagaimana belajar mandiri memutuskan? Satu hal pada anak-anak adalah dengan cara memilih temannya untuk melakukan sesuatu setelah dia. Misalkan, ayo Agus, kamu pertama Pak Salim pilih. Setelah itu kamu memilih teman kamu untuk membantu kamu, atau untuk istirahat, atau untuk makan, atau untuk cuci tangan dan seterusnya. Jadi mereka setiap hari aktivitas mereka adalah dilatih untuk belajar mandiri. Mandiri meletakkan sesuatu pada tempatnya, bahkan mandiri dalam memutuskan hal-hal kecil. Bahkan di hari pertama sekolah kami sudah mengatakan pada orang tua, tolong baju di hari pertama mereka sekolah, mereka yang pilih, mereka yang putuskan. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, harapan kami apa yang kami lakukan ini mungkin bisa ditiru, bisa diduplikasi, bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi, tentu sesuai dengan kemampuan sekolah, ya, lahan, lokasi dan seterusnya. Tapi prinsipnya kalau kita ingin memandirikan anak, harus kita mulai sejak dini dengan cara yang nyaman, menyenangkan, seperti yang kami lakukan, ya. Karena mendidik anak itu salah satu metodenya adalah dengan bermain. Dengan bermain anak menjadi mandiri. Kita lihat ya, anak-anak yang mandiri dia akan bermain bisa jadi berkelompok dan secara mandiri. Tetapi walaupun mendidik anak itu metodenya dengan bermain, tetapi mendidik anak bukan pekerjaan main-main. Maka mari kita serius mendidik anak mandiri sejak dini, insya Allah mereka akan menjadi anak yang tangguh, survive, menghadapi masa depannya, bahkan bisa memenangkan dirinya sendiri untuk bisa mencapai cita-citanya. Dengan kemandirian apapun bisa diraih. Tentu dengan dukungan orang-orang dewasa di sekitarnya, doa dan ikhtiar yang maksimal. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Rekan-rekan Lab Neuro Edu,
Aktivitas Ananda seperti menyiram tanaman, mencuci piring, atau melipat pakaian. Aktivitas ini adalah kegiatan yang rutin di kehidupan sehari-hari. Nah, segala aktivitas yang diaplikasikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dibalut dengan pendekatan neuroscience pendidikan. Menjadi cara yang sangat jitu untuk memenangkan anak-anak kita, memenangkan dari zaman ya tentu saja ya. Seperti tadi saya mengutip kata-kata Pak Agus. Nah, lebih lanjut kita akan menyimak penjelasan dari Dr. Hibana SAG MPD dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogja. Ya, kami sapa Ibu Ana. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Kevi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Jogja, Bu? Kayaknya agak mendung dikit. Agak mendung ya. Ya, Bu Ana, senang sekali Bu Ana. Insya Allah sehat ya Bu ya. Cuaca mendukung, kondisi fisik pun juga demikian. Begitupun juga dengan anak-anak di sana insya Allah. Nah, Bu Ana, pembahasan kita kali ini mengenai kemandirian. Life skill untuk kemandirian. Silahkan silahkan Ibu untuk waktunya. Baik, terima kasih Mbak Kevi atas waktunya dan juga terima kasih kepada Universitas Pancasakti yang sudah menyelenggarakan acara yang bagus banget bekerja sama dengan Yayasan Andara Tali Pantea ya. Yang acara sangat bagus, bisa kita jadikan pencerahan untuk bersama ya, belajar bersama. Tema kita hari ini, Mbak Kevi ya, kita akan sharing terkait dengan life skill untuk kemandirian. Nah, tadi sudah dipaparkan di sesi pertama tadi, bagaimana membiasakan anak, membangun kemandirian anak melalui aktivitas ringan di sekolah. Nah, kita coba mendalami kembali bagaimana kita membangun life skill ini dari kacamata neuroedu. Oke, baik Bapak Ibu sahabat neuroedu yang berbahagia, kita lihat dulu ya sekali lagi apa sih life skill itu ya, kemandirian keterampilan hidup bagi anak. Ya, keterampilan hidup, life skill adalah keterampilan hidup yang biasa dilakukan sehari-hari, yang itu akan terus dilakukan sepanjang hidupnya. Memiliki generasi yang kuat, yang tangguh, yang terampil, mampu mengurusi dirinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, tentu itu menjadi mimpi bersama, menjadi harapan kita semuanya. Bisa kita bayangkan ya, ayah bunda, kalau kita punya anak yang tidak mandiri, tidak memiliki keterampilan hidup, segala sesuatu harus bergantung ke orang lain, makan minum harus manggil orang lain, betapa repotnya. Dan sesungguhnya nggak hanya orang tua yang repot, anak sendiri justru dia akan direpotkan dengan kemampuan yang tidak dia miliki. Anak harus memanggil ibunya, harus memanggil ayahnya untuk sekedar ambil baju, pilih baju, ambil minum, semuanya harus bergantung kepada orang lain. Maka kita upayakan anak-anak kita, generasi penerus kita, memiliki keterampilan hidup yang itu akan membantu kemandirian anak sepanjang usianya. Anak akan lebih dengan memiliki keterampilan yang baik, maka anak akan lebih percaya diri, dan itu akan membangun konsep diri positif ketika nanti anak bergaul dengan dunia yang lebih luas. Nah, life skill di dunia anak tentu keterampilan yang sederhana, tidak harus keterampilan yang kompleks, seperti misalnya ya, anak bangun tidur, merapikan tempat tidurnya sendiri, melipat selimutnya sendiri, kemudian ketika anak mandi, dia juga bisa melepas baju sendiri, mandi sendiri, kemudian memakai baju sendiri, kancing baju, memasang kancing baju, resleting bisa dilakukan sendiri. Kemudian ketika mau ke sekolah juga pakai sepatu sendiri, makan sendiri, minum sendiri, ambil mainan sendiri, dirapikan sendiri. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang itu sangat penting menjadi bagian dari keterampilan dasar yang dimiliki oleh anak. Nah, dengan memberi kesempatan melakukan hal-hal kecil tadi, itu akan mengembangkan rasa yang
semakin percaya diri. Oh, ternyata saya bisa, ternyata saya mampu, ternyata saya tidak harus bergantung kepada orang lain. Itu sangat penting untuk dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, persoalannya bagaimana sih membangun anak-anak kita itu memiliki keterampilan hidup sehingga dia tidak harus bergantung kepada orang lain. Apakah cukup dengan nasihat? Nah, jadilah anak yang mandiri. Cukup dengan nasihat saja? Ternyata tidak ya. Anak tidak hanya diberi nasihat, tidak hanya diberi ucapan yang harus anak yang baik, anak soleh harus mandiri dan seterusnya, tetapi harus dilihat lebih mundur lagi. Bagaimana anak itu memiliki kemampuan modal dasar untuk mampu melakukan hal-hal secara mandiri. Misalnya makan sendiri, dia untuk bisa makan, dia harus punya kemampuan motorik yang bagus. Bisa pegang sendok secara kuat, tidak belepotan gitu ya, tidak belepotan, tidak tumpah-tumpah. Berarti di sini motorik halusnya harus diolah. Kemudian juga kemampuan-kemampuan yang lain. Maka ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk membangun keterampilan hidup untuk anak-anak kita berbasis pada neuroedukasi. Pertama, ya kita lihat ya. Pertama, beri kesempatan mulai dari awal nih ya, dari awal. Beri kesempatan bayi yang masih kecil ya, dari sejak lahir gitu ya, bayi untuk mengalami seluruh tahapan perkembangan gerak dasar. Ya, mulai dari kalau anak lahir ya, mulai dari bagaimana dia mengangkat kepala, mengangkat bahu, kemudian bagaimana dia berguling kanan kiri, kemudian bagaimana dia belajar duduk, merangkak. Wah, merangkak ini penting sekali ya, gerakan lateral kanan kiri sangat penting, sampai kemudian dia belajar untuk berdiri, berjalan sedikit demi sedikit rantanan sampai kemudian dia berjalan. Seluruh keterampilan dasar tadi sangat penting bagi anak untuk menjadi landasan bagi kematangan saraf yang optimal. Jadi sesungguhnya aktivitas anak bukan sekedar dia belajar berjalan berlari, bukan sekedar itu, tetapi aktivitas anak sesungguhnya lebih sebagai aktivasi otak. Dia sedang membangun kematangan saraf yang baik, yang itu akan digunakan untuk sepanjang usianya. Maka anak perlu dilatih untuk mengalami perkembangan dari kepala ya sampai ke bawah, cephalocauda dari atas ke bawah, kemudian prinsip proximodistal dari tengah sampai ke ujung-ujungnya. Dari kepala berarti dia bagaimana anak diberi kesempatan untuk menggerakkan kepala ke atas, ke bawah, ke samping, tengok kanan, tengok kiri, beri stimulasi kesempatan anak. Kemudian juga olah tubuh, bergerak, tangan sampai kepada ujung-ujung jari semuanya distimulasi, diberi kesempatan untuk melakukan ragam kegiatan. Baik itu kegiatan yang bertujuan maupun sekedar dia bergerak saja untuk tahap awal. Kemudian anak juga diberi kesempatan untuk seluruh inderanya ya, pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, penciuman, semuanya juga distimulasi karena di situ juga akan terjadi penguatan sistem sensor ya. Jadi indera anak ini merupakan sistem sensor sebagai pintu gerbang masuknya informasi ke pusat otak anak. Akan masuk di otak depan, kemudian akan berproses, tersimpan, dan nanti akan direspon, dikirim kembali sehingga itu menjadi satu tindakan. Ketika anak mendapatkan stimulasi yang beragam, kemudian anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktivitas melibatkan seluruh inderanya, didukung dengan gerakan-gerakan yang mendukung keseimbangan ya, vestibular, kemudian juga proprioseptif ya, persendian, semuanya diolah, maka itu akan memberikan dukungan yang kuat bagi persendian, tulang, kemampuan koordinasi, otot anak, semuanya akan berproses untuk menjadi lebih kuat. Ada 4 bagian perkembangan otak anak ya, dengan mengutamakan pada pentingnya sistem sensor sebagai penerima informasi, yang itu membutuhkan proses pematangan yang bisa dilakukan dengan tadi memberi kesempatan anak untuk melakukan ragam kegiatan, ragam aktivitas. Karena tanpa melakukan aktivitas, ya
sinap nggak akan nyambung ya. Sinapsis, sinap otak anak ini akan melakukan membangun sambungan jaringan antar sel dengan melalui kegiatan-kegiatan yang beragam tadi. Nah, memasuki usia 12 bulan atau 1 tahun sampai 2 tahun ini merupakan tahapan penting bagi anak untuk mengenal keseimbangan. Dia sudah mulai belajar berjalan, mulai berjalan berlari mungkin ya, berjalan berlari, naik turun tangga dan seterusnya. Aspek keseimbangan sudah mulai dibangun sehingga ketika anak mendapatkan aktivitas yang membutuhkan keseimbangan, ini maka organ keseimbangan anak sedang distimulasi ya, organ keseimbangan yang ada di belakang telinga ini mendapatkan stimulus dari pergerakan persendian dengan dia akan lebih seimbang dan akan lebih bisa berdiri dengan tumpuan yang lebih kecil. Artinya anak untuk bisa mandiri agar dia bisa berjalan sendiri, berangkat sekolah sendiri, asalkan aman, bisa ambil sepatu sendiri dan seterusnya, maka kita siapkan perangkatnya, kita siapkan tubuhnya, fisiknya, agar anak mampu melakukan kegiatan-kegiatan ringan, kegiatan minimal yang memungkinkan dia untuk kemudian melakukan kebutuhannya tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, di usia yang awal tadi, ini adalah usia emas ya, usia keemasan, di mana anak menyerap segala informasi dengan sangat cepat, dan oleh karena itu kita memberikan stimulasi, memberikan rangsangan, memberikan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan anak untuk melakukan berbagai kegiatan, khususnya yang membutuhkan koordinasi ya, gerakan lateral, kanan kiri maju merangkak ya, semacam merangkak itu sangat bagus karena itu akan merangsang jembatan otak anak ya, corpus callosum, sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk bagian otaknya ini mengirim sinyal dari otak kanan otak kiri, begitu juga sebaliknya. Ini menjadi modal yang sangat bagus untuk anak ketika dia akan mengembangkan keterampilan yang lebih kompleks, keterampilan yang bertujuan. Jadi keterampilan dasar yang sepertinya hanya bermain ringan, hanya bergerak, hanya berjalan, berlari, menggerakkan anggota tubuh, tetapi itu sesungguhnya menjadi keterampilan dasar yang akan menghantarkan anak untuk kemudian nanti dia bisa ambil nasi sendiri, kemudian ambil sayur sendiri tanpa harus tumpah-tumpah, kemudian makan nasi sendiri, tidak harus disuapin gitu ya. Kemudian bisa selesai makan, dicuci piringnya sendiri gitu. Jadi kami kebetulan mengelola lembaga juga, lembaga PAUD. Anak-anak juga sudah dilatih makan nasi tidak tinggal makan enggak, tapi anak ambil sendiri ya, dicoba. Khususnya yang sudah besar ya, kalau yang masih kecil ya berproses, yang sudah besar yang kelas B dia udah bisa ambil sendiri, sayur ambil sendiri, lauk dan seterusnya makan sendiri. Selesai dicuci sendiri gitu. Dicuci sendiri walaupun nanti masih dibilas lagi, masih dicuci lagi. Tapi makan bukan sekedar aktivitas makan, tapi itu adalah keterampilan yang dilatihkan untuk anak bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dia tidak bergantung kepada orang lain. Nah, berikutnya dengan memberikan kesempatan anak untuk melakukan hal-hal kecil tadi ya, hal-hal kecil dari pakai baju sendiri, makan sendiri, ambil mainan sendiri, kemudian selesai dirapikan sendiri, kemudian pilih baju sendiri, pakai sepatu dan seterusnya, hal-hal kecil yang mungkin dia lakukan, maka ketika anak bisa melakukan, sesungguhnya kita sedang memberikan dukungan anak untuk membangun rasa percaya diri. Oh, ternyata aku bisa, ternyata saya mampu. Nah, tumbuh rasa percaya diri. Dan dengan tumbuhnya percaya diri akan membangun konsep diri positif. Dia akan berpikir bahwa saya bisa, saya mampu. Kemudian konsep diri positif akan mengembang keluar. Dia akan melihat, punya pandangan kepada lingkungannya juga akan lebih positif. Dan itu menjadi modal dasar yang sangat bagus untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjang anak, menjadikan anak lebih berpribadi yang lebih kuat, lebih kokoh, karena diawali dari rasa percaya diri terhadap kebutuhan dasar yang bisa ia penuhi. Ya,
memang butuh proses ya, ayah, bunda, bapak, ibu, sahabat Nur Edu, butuh proses orang tua untuk membiasakan. Di samping memberikan penguatan di anggota tubuh, memberikan penguatan di dasar-dasar tulang, otot, kemampuan koordinasi dikuatkan, kita juga membiasakan sehingga informasi yang diterima oleh anak ini akan membangun jaringan, dan jaringan kalau diulang-ulang dia akan lebih besar jaringannya, tentu itu akan memudahkan anak untuk mengulang kembali dan pada akhirnya akan menjadi satu kebiasaan. Ya, awalnya orang tua kita akan membentuk kebiasaan anak dengan susah payah gitu ya, mungkin. Namun selanjutnya kebiasaan itulah yang akan membentuk anak-anak kita. Ketika kebiasaan positif sudah terbentuk, maka ya ayah bunda bisa tersenyum, bisa ya lebih ringan menghantarkan anak-anak kita untuk menghadapi masa depannya. Karena tantangan ke depan tentu akan lebih kompleks, lebih banyak. Yang kita berikan bukan bantuan, dukungan di setiap kesulitan, tetapi dukungan yang kita berikan adalah kemampuan anak untuk mandiri terhadap hal-hal yang dia butuhkan, tidak bergantung kepada orang lain, dan dia bisa puas dengan kemampuannya sehingga terbangun sikap mental yang positif. Saya kira garis besarnya ya sharing singkat dari saya itu Mbak Kevi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata Mbak Kevi ya. Segemuk-gemuk kakap pasti ada tulangnya, sekurus-kurus patin pasti ada dagingnya. Apa yang kita bahas semoga ada manfaatnya. Jika ada salah hilaf, mohon keikhlasannya. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan. Lab Neuroedu, Lab Neuroedu Universitas Pancasakti melakukan pendekatan neuroscience pendidikan. Apa dan bagaimana Lab Neuroedu ini dapat diakses oleh masyarakat? Nah, tentu saja kita akan mendengarkan dari narasumber yang berikutnya, yaitu Bapak Chandra Apriansah, MPD, perwakilan Lab Neuroedu. Selamat sore, Pak Chandra. Selamat sore juga, Mbak Kevi. Iya, sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Chandra, senang sekali Pak Chandra berkenan berbagi kepada kita semua. Boleh ya Pak Chandra informasikan kepada kita bagaimana untuk mengakses Lab Neuroedu dan apa saja yang bisa kita dapatkan. Silahkan Pak Chandra. Boleh banget. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ya kita masih bersama-sama bisa ya menyaksikan tayangan yang sangat luar biasa, yang sangat edukasi ya tentang Lab Neuroedu. Nah, hari ini tema kita itu tentang life skill untuk kemandirian. Wah, tadi disampaikan oleh dua narasumber kita sangat luar biasa sekali. Nah, Neuroedu dimanapun coba berada, sahabat Neuroedu sangat luar biasa bahwa Neuroedu ini hadir di Indonesia ini, insya Allah bisa bermanfaat ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan informasi tentang Lab Neuroedu ataupun Laboratorium Neuroscience di Universitas Pancasakti Bekasi. Alhamdulillah untuk lab ini sudah kita launching ya pada tanggal 16 Juli tahun 2022 kemarin, di hari Sabtu kemarin
baru 1 minggu ya, hampir 1 minggu yang lalu kita meluncing dari lab ini seperti itu. Jadi lab ini memiliki banyak kegiatan ataupun banyak program-program yang digunakan ataupun yang kita lakukan pada lab ini ya. Kegiatan utamanya itu adalah lab ini digunakan sebagai wahana ya ataupun tempat untuk praktikum mahasiswa ya, untuk praktikum mahasiswa S1 ataupun mahasiswa pasca sarjana. Nah, siapa saja mahasiswanya? Ya, mahasiswa di Universitas Pancasakti atau umumnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas yang lain. Nah, kemudian praktikum apa saja yang dilakukan pada lab ini, yaitu pengambilan data profil tentang kematangan fungsi otak anak. Nah, jadi sangat menarik sekali nih teman-teman semuanya bahwa lab NeuroEdu ini ya kegiatannya yang utamanya itu adalah praktikum untuk para mahasiswa. Nah, kemudian selain praktikum, jadi lab ini juga digunakan untuk tempat melakukan penelitian. Nah, penelitian dilakukan oleh siapa? Penelitian dilakukan oleh para mahasiswa, ya, mahasiswa S1 ataupun pasca sarjana, kemudian dilakukan oleh para dosen, ya, atau para mitra-mitra yang lain yang ingin melakukan satu penelitian tentang perkembangan otak ataupun kematangan otak anak usia dini. Nah, di dalam lab ini juga ketika kita melakukan penelitian, kita juga bisa melakukan yang namanya intervensi kematangan fungsi otak menuju kesiapan belajar anak. Jadi kegiatan utama salah satunya tadi adalah praktikum mahasiswa, yang kedua itu adalah penelitian. Nah, kegiatan yang ketiga ataupun kegiatan utama yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, jadi lab ini juga bisa menjadikan sebagai ajang kita ya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Jadi Universitas Pancasakti Bekasi bisa sekali ya menggunakan lab ini sebagai ajang pengabdian masyarakat, di mana pengabdian masyarakat ini kita merubah masyarakat yang tadinya paradigmanya tentang perkembangan otak itu masih sangat rendah. Nah, kemudian setelah kita sampaikan kepada masyarakat dengan program-program pengabdian masyarakat, ini kita bisa meningkatkan pengetahuan ya masyarakat tentang perkembangan otak anak ataupun fungsi otak anak. Nah, selain tadi Sivitas Akademi Universitas Pancasakti Bekasi yang melakukan pengabdian masyarakat juga kami mengundang para universitas yang lain, ya, perguruan tinggi yang lain untuk bersama-sama dengan lab NeuroEdu ini kita berkolaborasi untuk pengabdian masyarakat. Jadi lab ini tadi yang saya sampaikan kegiatan utamanya itu adalah praktikum mahasiswa, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini bukan hanya mahasiswa ataupun sivitas akademik Universitas Pancasakti saja, tapi kami sangat membuka ya, dengan terbuka ya. Kami sangat senang sekali kalau misalnya nanti ada dari beberapa universitas ya yang ada di Indonesia ini bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan utama tadi, yaitu praktikum mahasiswa, penelitian, sama pengabdian masyarakat. Nah, Universitas Pancasakti juga bersama dengan lab NeuroEdu ini juga sudah melakukan kerjasama ya. Kerjasamanya dengan siapa saja? Kami sudah melakukan kerjasama dengan Perdosi, yaitu Persatuan Dokter Syaraf Indonesia. Jadi untuk mengembangkan lab ini ataupun lab ini lebih kredibel lagi, jadi kami tidak tidak sendiri ya, tapi kami mengundang ataupun mengajak ya para
praktisi neuroscience seperti itu ya. Salah satunya itu adalah Perdosi ya, yaitu Persatuan Dokter Syaraf Indonesia. Nah, kami sudah melakukan kerjasama. Selanjutnya juga kami sudah melakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Kemudian kami juga sudah melakukan kerjasama juga dengan persatuan spesialis lain ya, bukan hanya Perdosi saja ya dokter syaraf, tapi kita sudah melakukan kerjasama juga dengan persatuan dokter umum gitu kan, dan sebentar lagi kami akan melakukan kerjasama dengan persatuan dokter anak seperti itu. Nah, selanjutnya kerjasama kami juga itu bukan hanya dengan kesehatan saja ya, tetapi kami juga banyak ya kerjasamanya. Salah satunya kita kerjasama dengan YPAC, terus ada MPATI, terus PTAID, terus ada YKII ya, sama yayasan yang lainnya seperti itu ya, tentang edukasi. Bahkan kami juga dalam dekat ini juga akan bekerjasama dengan mitra-mitra yang lain ya, mungkin dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Teknologi juga kami akan melakukan kerjasama untuk mengembangkan lab ini, sehingga lab ini bisa diakses bukan hanya mahasiswa saja, tetapi masyarakat umum juga bisa mengaksesnya. Nah, kemudian lab NeuroEdu ini ada juga kegiatannya, yaitu kegiatan tentang pelatihan. Nah, pelatihan ini adalah pelatihan kepada dosen-dosen ya, dosen-dosen ataupun narasumber di mana spesifikasinya ataupun keilmuannya ataupun keahliannya itu tentang neuroscience seperti itu. Jadi kami sudah melakukan pelatihan kepada dosen-dosen di mana dosen-dosen ini telah mengampu mata kuliah tentang neuroscience pendidikan di kampusnya ataupun di kelasnya masing-masing ya. Jadi kami ini sudah melakukan pelatihan untuk dosen itu udah angkatan yang kedua. Nah, kami juga sudah melakukan banyak pelatihan juga ya, tentang pelatihan aktivitas turunan stimulasi keterampilan ya bagi pendidik dan orang tua, sama kami juga sudah melakukan pelatihan juga, ada juga tentang pendidikan inklusi seperti itu. Nah, tetapi pendidikan inklusi ini kita lihat juga dari perspektif perkembangan otaknya ataupun neuroscience-nya seperti itu. Nah, jadi kami sangat berharap sahabat NeuroEdu untuk join ya ataupun bersama-sama kita mengembangkan yang namanya laboratorium ini seperti itu. Jadi para guru, praktisi ataupun para psikolog ya, karena di psikolog itu juga ataupun psikologi itu juga membahas tentang neuroscience ya, psikologi neuroscience seperti itu. Jadi neuroscience ini emang bisa dimanfaatkan bukan hanya di pendidikan saja ya ataupun di kesehatan saja, tapi banyak aspek-aspek yang lain ataupun banyak elemen-elemen yang lain ataupun ilmu-ilmu yang lain bisa kita masukkan dengan neuroscience seperti itu. Pada hari Selasa kemarin saya sudah berkomunikasi ataupun ngobrol-ngobrol ya kepada salah satu psikolog di Jakarta. Jadi psikolog itu juga sangat tertarik ya tentang lab NeuroEdu ini, karena ketika saya sampaikan bahwa ini adalah aktivitasnya lab NeuroEdu, selain kita melakukan yang namanya praktikum ya, untuk alat praktikum, penelitian seperti itu ya, dan pengabdian, tetapi juga kita mengembangkan keilmuan dari NeuroEdu ini, karena di Indonesia itu sangat-sangat minim ya, karena lab NeuroEdu itu baru ada di Universitas Pancasakti Bekasi, jadi baru ada satu-satunya di Indonesia. Jadi kajian tentang NeuroEdu itu emang sangat sedikit, makanya kami ingin berkolaborasi dengan banyak pihak ya untuk mengembangkan keilmuan ataupun mengembangkan tentang
neuroscience di Indonesia, karena sangat-sangat penting yang namanya neuroscience. Karena kenapa saya katakan penting? Ya, ketika kita berbicara, ketika kita melangkah ataupun berjalan, terus kita makan dan lainnya, itu diatur ataupun diperintahkan oleh otak kita. Jadi emang otak itu sangat luar biasa. Ketika kita tidak memahami bagaimana fungsi otak kita dengan baik seperti itu ya, terus kinerja otak kita dengan baik, maka banyak persepsi kita ya tentang anak kita ataupun dengan orang lain itu salah seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mengembangkan Lab NeuroEdu ini dan bersama-sama untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan Lab NeuroEdu itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, sahabat NeuroEdu dimanapun engkau berada. Kami sangat menanti-nanti kehadirannya para sahabat NeuroEdu ya, teman-teman semuanya untuk join di Lab NeuroEdu ini. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NeuroEdu. rekan-rekan Lab NeuroEdu Universitas Pancasakti, pendidik, dan juga orang tua siswa, senang sekali Lab NeuroEdu hadir untuk masyarakat Indonesia. Dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti bekerja sama dengan Yayasan Andara Talipantea sebagai pemegang alur dan juga pengelola lab. Bagaimana mengakses Lab NeuroEdu? Silahkan temukan di gawai Anda di application store aplikasi VR NeuroEdu Lab dan NeuroTune.
Jadi ada 2 aplikasinya. Yang pertama, VR Neuro Edu Lab dan NeuroTune. Menggunakan aplikasi berbasis Android. Ini kami lakukan sebagai upaya supaya NeuroEdu bisa diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Lab NeuroEdu tempatnya di Bekasi, tapi nggak perlu ke Bekasi untuk bisa mengakses Lab NeuroEdu. Kita bersama berupaya untuk kematangan kerja otak generasi Indonesia. Dan Lab NeuroEdu melibatkan para ahli di bidang kesehatan, pegiat pendidikan, akademisi, dan masih banyak lagi untuk bersinergi mewujudkan pendidikan Indonesia membangun generasi tangguh. Baik, rekan-rekan semua, insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan berikutnya. Saya Kevi dan rekan-rekan yang bertugas di belakang layar mengucapkan terima kasih banyak. Salam semangat. Dan sampai jumpa pada Neuro Edu Talk dengan topik yang berbeda bersama Figure, Transfigure Your Action, kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.